Cuma pengen nanya satu hal aja sih, sesuai judulnya. Bisa apa sih? Kalau misalnya nggak kepilih, nextnya apa? Kenapa enggak? Jadi maksudnya Kang Emil lebih banyak ke luar negeri? Ya mungkin. Saya rasa lawan terberat adalah saya sendiri. Ya. Insya Allah kita memiliki rekam jejak. Mendadak sekali, memang saya juga kaget. Dan yang begitu Pak JJ kaget. Nama saya itu baru masuk di DPP itu sekitar pukul 22.30. Sebagai perempuan Jawa Barat, saya sangat ingin sekali bahwa perempuan-perempuan Jawa Barat itu menjadi perempuan-perempuan yang bahagia lahir batin. Jadi kita akan melakukan kanalisasi supaya anak-anak muda itu bisa menyalurkan ekspresi mereka itu di tempat yang pas. Berkomitmen untuk menjalankan kampanye pilkada yang damai, yang edukatif. Selamat malam pemirsa, panggung besar pilkada kini sudah kita masuki dan deretan artis pun kembali tampil. Senyum manis, janji dan juga popularitas menjadi cara instan dari parpol untuk bisa mendulang suara. Tapi mengelola kota ataupun provinsi bukan hanya senyum manis di layar kaca, tapi perlu tekad, niat, dan moral yang kuat. Ya, tetapi artis terus maju penuh pesona dan didukung fans dengan sorak-sorai membahana. Rakyat menanti dengan penuh tanya apakah artis akan bawa perubahan nyata atau hanya sensasi belaka atau bahkan jadi kendaraan partai untuk mendulang suara. Bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya rekannya Anissa Dasuki, Aryo Ardi. Inilah interupsi, artis nyalon pilkada bisa apa? Baik, untuk membahas maraknya artis di Pilkada Serentak 2024 sudah hadir narasumber yang terkenal juga. Aryo, di sebelah kanan saya ada Ronald Surapraja, bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Selamat malam Kang Ronald. Selamat malam. Kang asal lihat di sosmednya bukan gubernur dah. Kaget saya juga kaget. Di sebelahnya ada Kakak Melanie Subono, aktivis atau seniman. Dan melengkapi artis kita malam hari ini ada gitaris Dwi Natarina, bakal calon wakil gubernur Jawa Barat atau Gita KDI. Selamat malam Mbak Gita KDI. Malam. Dan juga ada Mas Gilang Dirga, bakal calon wakil Bupati Bandung Barat. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Mas Gilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di floor, Nisa. Ya, sudah ada pengamat politik Mas Jayadi Hanan. Selamat malam. Selamat malam, Jayadi. Bang Jayadi. Dan juga saudara mahasiswa dari UPN Veteran Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom ada Hengki Kurniawan, bakal calon Bupati Bandung Barat. Dan Muhammad Farhan. Ya, bakal calon wali kota Bandung. Selamat malam Mas Hengki dan Om Farhan. Selamat malam, assalamualaikum. Kenapa Jawa Barat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada di belakang kita ya. Waduh, ini dua-duanya nih. Dari Bandung nih kayak dua-duanya ya. Iya, saya kebetulan Maaf ini. di Ciparompong. Oh, oke. Jakarta ini, maaf ya. Oke, narasumber pada hari ini memang kebanyakan calon dari Jawa Barat. Apakah memang Jawa Barat ini gudangnya artis atau bagaimana? Ya. Kita akan menjawabnya malam hari ini. Namun sebelumnya pemirsa, punya popularitas sejumlah selebritas turun dari panggung seni ke panggung politik. Ya, dan dari jumpa fans jadi jumpa warga demi meraup suara demi suara untuk bisa memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Pilkada Serentak 2024 bertabur tokoh dan selebritas. Sejumlah artis baik yang lebih dulu menjadi politisi maupun baru terjun ke dunia politik mendaftarkan diri di Pilkada 2024. Artis peran, penyanyi, pembawa acara, hingga komedian siap berlaga di Pilkada melawan sejumlah tokoh termasuk petahana. Aktor Hengki Kurniawan mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Bandung Barat. Lawan terberat adalah saya sendiri. Ya. Kemudian strategi ke depan tentu ya tidak semua saya spill di sini, tapi insya Allah kita memiliki rekam jejak. Kemudian selama 5 tahun ini 16 kecamatan, 165 desa sudah saya datangi.
Pembawa acara Ronald Surapraja menjadi kejutan dari PDI Perjuangan karena mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat pada detik-detik akhir pendaftaran pilkada. Sama seperti Pak JJ, Pak, saya juga kaget. Karena kebetulan saya juga sedang berada dalam sebuah acara. Dapat kabar ini, tapi sekali lagi, kagetnya ini memang sebentar. Tapi saya sadar bahwa ini adalah sebuah tugas yang diberikan partai kepada saya. Insya Allah, saya ya. Penyanyi gitaris Dwi Natarina alias Gita KDI diusung oleh PKB sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Acep Adang Ruhiat. Sebagai perempuan Jawa Barat, saya sangat ingin sekali bahwa perempuan-perempuan Jawa Barat itu menjadi perempuan-perempuan yang bahagia lahir batin. Artis Gilang Dirga maju di Pilkada 2024 sebagai bakal calon wakil Bupati Bandung Barat mendampingi Didik Agus. Gilang akan berebut suara dengan Ipa Raffi Ahmad yang juga artis JJ Govinda. Kita akan melakukan kanalisasi supaya anak-anak muda itu bisa menyalurkan ekspresi mereka itu di tempat yang pas. Jika ada anak muda yang memang tertarik di dunia olahraga, maka akan coba kita tampung dalam satu creative hub. Pembawa acara ternama yang lebih dulu masuk panggung politik sebagai anggota DPR, Muhammad Farhan, maju sebagai bakal calon wali kota Bandung. Berkomitmen untuk menjalankan kampanye pilkada yang damai, yang edukatif, dan tentu saja akan insya Allah menstimulasi kehadiran. Apa yang sebenarnya menjadi alasan para artis ternama maju di pilkada? Benarkah karena ingin memperjuangkan hak rakyat atau berambisi menjadi pejabat? Kalau di Jawa Tengah, perang bintang. Kalau di Jawa Barat, perang bintang layar kaca. All Star ya? All Star. Saya ke Kang Ronald. Kang Ronald, kalau kemarin atau bulan lalu kita menemui Kang Ronald katanya kaget. Lagi habis manggung, tiba-tiba disodori. Mau nggak Ronald maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat? Masih kaget nggak sekarang? Udah enggak. Udah nggak? Kaget di hari itu aja lah. Habis itu ya udah harus terbiasa. Tapi sebenarnya siap nggak sih Kang Ronald buat maju? Harus siap. Harus siap? Harus siap. Dengan segala waktu yang terbatas ya saya bilang saya harus siap. Tapi bekas tahu jadi caleg, setahun jadi anggota PDIP cukupkah untuk maju sebagai pilkada, untuk maju di kontestasi pilkada ini? Saya kira partai akan full support untuk hajatan ini. Ya, Oke. jadi saya tidak akan sendiri tentu saja. Kalau waktu legislatif kan bersaing antar sesama caleg calon legislatif. Kalau ini kan enggak. Sama Kang JJ juga ya? Ya betul. Kalau ini kan semua justru harus bersatu padu gitu loh. Semua caleg-caleg yang menang kemarin, partai full support buat saya. Jadi saya nggak pernah merasa sendiri. Kang, kalau lihat dari sosmednya kayaknya sebenarnya proyeksinya bukan gubernur ya? Wali kota. Wali kota ya? Wali kota Bandung. Ini naik kelas dong. Ya mungkin seperti itu kali. Tapi surprise ya berarti ya? Oh kaget. Kaget ya? Karena memang saya rencananya kalau niat dari awal memang pengen jadi wali kota Bandung. Bandung kota kelahiran saya, kota yang paling saya cintai gitu kan ya. Jadi belajar, kalaupun iya kan dari tingkat 2, naik tingkat 1, buat tingkat nasional. Tapi mungkin nggak semua orang mendapatkan akselerasi kayak saya. Jadi ya kaget juga sih sebetulnya. Cuman ya saya kira bahwa ini udah rencana Tuhan udah pasti pilihan yang terbaik. Ya udah kita ikutin. Oke. Mas Gilang, kalau tadi Kang Ronald kaget, Mas Gilang kaget nggak dicalonkan untuk Kabupaten Bandung Barat? Kalau saya sih memang dari awal tidak kaget. Karena? Karena memang saya percaya bahwa ini adalah momentum. Pilkada ini sebuah momentum di mana kontestasi di politik itu kan sendiri berlangsung selama 5 tahun sekali. Dan saya perlu disclaimer juga di awal bahwa sebelum kontestasi pilkada ini dilaksanakan, saya kan juga telah mengikuti kontestasi pileg dan menjadi juru bicara Ganjar Mahfud saat itu. Ya. Jadi Pilkada tahun lalu ya? Tahun lalu ya? pada saat ini. Ya. Dan mengenai pembicaraan tentang politik sendiri sebetulnya sudah berlangsung mulai dari 10 tahun yang lalu. Dan paling intens dengan teman-teman artis yang sudah lebih dulu masuk ke dunia politik. Meskipun masuk ke PKB baru tahun ini ya? Sebetulnya bukan PKB, P3. Oh sorry, P3 baru Ya, tahun sampai ini. dengan saat ini saya memang masih berKTP P3. Dan untuk kontestasi pilkada sendiri ketika ditempatkan di Kabupaten Bandung Barat, dari sekian banyak pilihan yang harusnya bisa saya tempati, akhirnya memang setelah perhitungan oleh tim analis, kemudian obrolan, diskusi,
ya alhamdulillah akhirnya Kabupaten Bandung Barat menjadi tujuan saya untuk Meskipun harus bersaing dengan sesama artis juga, ada JJ Govinda, ada Hengky Kurniawan. Iya. Tidak ada masalah karena Tidak ada masalah, ya? Karena yang paling penting itu kan sebetulnya bukan profil dari artisnya, tapi apa gagasan yang akan kita ajukan. Tapi bukankah itu yang dibutuhkan oleh parpol sebenarnya, nama besar artis? Nah, kalau bicara itu, kita tahu bahwa politik itu kan punya banyak variabel. Salah satu variabelnya adalah popularitas. Bukan melulu dari artis, tapi ada juga politisi yang punya popularitas. Nah, saya rasa itu akan lebih mudah untuk memperkenalkan atau silaturahmi ke masyarakat kalau kita sudah punya modal popularitas tersebut. Oke, Merasa saya- populer kah? Alhamdulillah. Awamatan. Saya ke Mbak Gita. Mbak Gita sudah berapa lama berkecimpung di dunia politik? Sudah 20 tahun. 2011 sempat anggota DPR ya? Iya, PKW, Mbak. 2011 sempat menjadi anggota DPR RI. PKB ya? PKB. Jadi alhamdulillah ketika saya dicalonkan sebagai wakil gubernur Jawa Barat oleh PKB, sebetulnya bukan hanya populer yang saya andalkan, tapi sebagai kader partai yang sudah 20 tahun di politik, otomatis sudah tahu dinamika politik seperti apa dan pengabdian kepada masyarakat seperti apa. Oke, tapi PKB ini nampaknya percaya dirinya luar Percaya biasa diri, di Jawa Barat ya, karena ini juga berkah dari putusan MK terakhir. Betul. Ya. Akhirnya bisa mencalonkan diri satu partai saja ya. Partai saja, iya betul. Kenapa nggak bisa kolaborasi atau koalisi dengan partai lain, Mbak Gita? Justru ini merupakan berkah MK. Jadi ketika kami bertemu dengan pengurus partai di DPW, justru mereka sangat bersyukur bisa mengusung kader-kader terhebat di Jawa Barat. Oke. Tidak heran paripurna ketika itu banyak yang nggak datang ya? Iya. Oke, saya ke Mas Hengky Kurniawan. Mas Hengky, ini sudah dari wakil bupati menjadi bupati, kepercayaan diri apa yang Anda miliki? Ya, survei kepuasan publik di saat saya memimpin kemarin 67%. Dan kalau survei per bulan Agustus ini, bila pilkada dilaksanakan bulan Agustus kemarin, alhamdulillah saya mendapatkan survei 67%. Jadi tentu ini aspirasi dari masyarakat. Bahkan sempat kemarin saya mau ditugaskan oleh partai keluar kota, ternyata saya melihat masyarakat Bandung Barat begitu melankolis di sosial media. Sepertinya tidak menginginkan Tadinya mau ditugasin saya untuk kemana, pindah ke Mas kota Hengky? lain gitu. Tadinya mau ditugasin Di kemana? Kota Blitar, di Kota Blitar. Oh, Kota Blitar kotanya Mas Ya. Hengky ya sebenarnya ya? Iya, ada simbol Bung Karno di sana. Oke, tapi pertanyaan saya adalah ketika Anda tadi mengatakan Anda populer, tapi faktanya ketika kemarin pemilu legislatif Anda gagal terpilih, kalah dari Nico Siahaan, kalah dari Meli Guslo kalau saya tidak salah di dapil yang sama. Kalau dapil saya di Jabar 2, bertarung bersama sesama artis Kang Denny Cagur. Jadi bukan Denny Cagur, sorry, Kota dari Bandung. sama PDIP ya? Ya, memang Iya, ada selisih. Mungkin memang saya tidak beruntung di legislatif, dan barangkali juga masyarakat tidak menginginkan saya berpindah berkantor di Jakarta. Begitu. Ada yang dari Jakarta justru pengen ke daerah, Om Farhan. Bukan enak di Jakarta daripada di Bandung. Enakan di Bandung ya? Sama nggak enak ya. Kenapa nggak enak Om? Di sektor publik itu lebih banyak nggak enaknya daripada enak ya. Tapi yang kita cari kan bukan enak ya. Kalau mau enak menjadi artis aja terus. Ini makanya saya sangat menghargai teman-teman artis yang mau melepaskan kenyamanan menjadi artis dan mau bekerja di sektor publik. Hengky udah pernah ngerasain sendiri betapa beratnya bekerja di sektor publik ya. Karena di sektor publik itu ada banyak tuntutan. Bahwa ada fasilitas privilege ya, betul sekali gitu. Tapi bekerja di sektor publik itu lebih banyak stresnya, lebih banyak tidak nyamannya daripada menjadi artis. Kalau artis sih nyaman sekali, paling nggak nyamannya cuma nggak bisa memperpanjang kontrak aja. Kemarin jadi caleg nyaman apa enggak Om? Ya nggak nyaman lah. Makanya pengen pindah jadi yang terjun langsung menyentuh masyarakat. Enggak. Bukan itu yang saya sebut tidak nyaman adalah gini, ada tanggung jawab yang sangat besar ketika saya terlibat dalam panitia kerja undang-undang cipta kerja misalnya. Lah itu dikejar sama kelompok buruh. Ketika saya juga terlibat dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu saya beradu pendapat, debat, dan luar biasa kerasnya dengan kelompok-kelompok konservatif. Jadi memang nggak nyaman gitu. Dan terakhir waktu kemarin akhirnya kita rame-rame mencegah terjadinya quorum untuk meresmikan revisi undang-undang pilkada juga,
Ya itu kan resikonya kita berhadapan dengan pimpinan fraksi, ya untung pimpinan fraksinya setuju. Kang Jadi, Farhan, ya, tapi akhirnya ketika Kang Farhan gagal maju kedua kalinya ke Senayan di Jabar 1, kalah dengan Meli Guslow, kalah dengan rekan Anda sendiri dengan Nico Siahaan, apakah itu mempengaruhi rasa percaya diri Anda ketika untuk ikut kontestasi pilkada bulan November nanti? Oh enggak sih, karena bagaimanapun juga secara empiris membuktikan bahwa hasil pemilihan legislatif tidak serta-merta kemudian mempengaruhi keterpilihan gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan lanjutan, apakah saya masih populer? Tentu tidak, karena sebetulnya yang paling populer di Kota Bandung itu Ibu Atalia. Dan Ibu Atalia ini adalah bukan seorang artis, tapi istri dari Pak Gubernur. Ridwan Kamil, ya. Bahwa kemudian dia memutuskan untuk tidak ikut, ya itu keputusan politis beliau. Jadi sekarang sih kita berjuang aja lah gitu, bahwa di Kota Bandung 44 calonnya punya keterpilihan yang tidak jauh-jauh, kekuatan merata. Jadi seru nih. Baik, saya ke Ronald nggak bisa ikut. Ronald naik kelas jadi. Nah, itu naik kelas. Melanie Subono juga ikut pilkada, itu pilkada daerah gaul di Pondok Indah. Nah, Mbak Melanie mungkin boleh ditanggapi maraknya artis yang ikut pilkada. Anda melihatnya ini memang artis yang sudah mulai sunset kemudian berpindah dari panggung layar kaca ke panggung politik. Ada yang iya, ada yang enggak. lain. Ada yang iya dan ada yang Kalau enggak. di antara mereka ini, tamu-tamu kita malam ini, apakah sunset ataukah sedang bersinar-sinar ya? Mulai maghrib kali ya. Mulai maghrib. Nah, kalau gini, kalau aku tuh sering banget ditanya, kayak tadi juga baru ditanya, gimana sih pendapatnya? Sebenarnya aku nggak peduli, mau lo artis, mau lo pejabat, mau apapun, tapi apakah lo bisa menjalankan amanah rakyat? Itu Artinya kan program sebetulnya. kerjanya seperti Program apa? kerjanya dan mungkin untungnya teman-teman kita memang I still like you guys. Apa namanya? Selain mereka memang mempunyai popularitas dan mendengarkan mereka menjawab atau menjelaskan sesuatu tuh emang lebih enak ya. Kayak tadi itu kan jawabannya normatif, tapi kayak dijawabnya udah lebih dengan hafalannya lebih cair gitu ya, karena biasa MC, biasa nyanyi, biasa apa gitu. Dan saya tadi kaget loh, Gilang Dirga tuh bisa serius ternyata ya. Bisa. Iya, cuman mungkin ini ya, kayak tadi diajak ke sini tuh aku udah mikir kan apa yang mau tanyain apa. Cuman aku berpikir pasti mereka juga udah punya program, udah dikasih briefing, udah dikasih apa gitu segala macamnya. Kayak kalau hari ini aku disuruh nanya, cuma pengen nanya satu hal aja sih, sesuai judulnya. Bisa apa sih? Silakan Kang Ronald dijawab. Ronald dulu sebenarnya bisa apa? Yang bukan jawaban normatif, bukan abstrak, bukan briefingan, bukan tapi yang visi-misi konkret dari partai ya, Mbak? Bukan visi misi itu ngafalnya cepet deh. Aku yakin teman-teman seniman ngafal gituan cepet. Bisa apa sih? Bisa mendengar kalau saya. Iya, tapi semua orang juga bisa mendengar. Bahkan yang teratas itu pun bisa mendengar, belum tentu dengarnya itu nembus untuk menjadikan itu sebuah tindakan atau aksi. Iya betul nggak? Dan kebijakan Nyangkut buat rakyat ya? Iya. Karena kadang-kadang datang dengan bukan independen, otomatis kan ada partai, ada segala macam, nantinya akan kejedukan rakyat pengennya begini, tapi kita tetap harus ngikut partai, mau tidak mau. Gue boleh jawab duluan nggak itu? Oke, Ya, mungkin boleh. sebelum dijawab lagi sama Mas Gilang Dirga dan juga Mbak Gita Kadi, nanti kita akan break dulu nih Oke, ya. Oke, siap. Kita akan kembali, nanti saya juga ke Mas Jayadi ingin bertanya banyak hal, kami akan kembali usai jeda. Pertanyaan dari Mbak Mela tadi, artis bisa apa di pilkada? Silakan Mas Gilang Dirga dijawab. Siap, Mbak Mel. Bisa apa? Apa sih lu? Siap, Mbak Mel. Jadi cita-cita saya waktu itu ketika terjun ke Pileg adalah saya itu ingin menyasar Komisi 1 supaya bisa bermitra dengan Kominfo agar tayangan kualitas di televisi itu diperbaiki karena itu menjadi variabel penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Proyeksinya Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian apa yang bisa diaplikasikan ketika misalkan saya insya Allah nanti jadi wakil bupati, maka yang bisa diterapkan adalah salah satunya dari beberapa variabel adalah akses pendidikan. Saat ini Kabupaten Bandung Barat IPM-nya itu 8, jadi tidak lulus SMP mayoritas. Berarti mereka harus dipaksa untuk bersekolah. 1,
Apa yang bisa membuat mereka akhirnya bersekolah? Infrastruktur itu harus diperbaiki. Kemudian akses pendidikan yang juga harus diperbaiki. Kalau itu masih belum cukup, maka kita akan sediakan paket A, paket B, paket C, supaya nanti tingkat kualitas pendidikan mereka naik, supaya bisa mencari pekerjaan lebih baik, sehingga kualitas dari masyarakatnya juga semakin meningkat. Jadi Mas Gilang yakin bisa buat anak-anak yang nggak mau sekolah? Bisa. Bisa. Kan biasanya males, mendingan ngojek weh. Karena itu butuh anak muda di sana. Karena kadang-kadang memang kalau misalkan orang tua itu suka ada gap. Kita di rumah saja. Kadang-kadang ngomongin anak tuh kayak suka nggak nyambung, nggak masuk. Nah, perlu ada wakil dari mereka yang mungkin bisa menyampaikan dengan bahasa yang mereka mengerti dalam tanda kutip. Oke, sebelum saya ke Mbak Gita, saya ke Bang Jayadi. Bang Jayadi, kadang-kadang nih kalau misalnya dalam pilkada berpasangan dengan artis, kadang-kadang suka ada beberapa yang pecah kongsi di tengah-tengah karena sang artis merasa tidak dilibatkan dalam pekerjaan. Berarti bisa dibilang terbukti partai politik mempergunakan mereka hanya sebagai Jangan. Jauh lagi gue. Jangan. Sebagai pengumpul suara atau vote getter. Ngumpul suara. Iya, kalau kan pertanyaannya bisa apa kan? Iya. Bisa apa itu harus dijawab dengan 2 level kan? Level pertama di kampanye, level kedua kalau dia terpilih kan gitu. Iya. Nah, yang pasti minimal artis dengan asumsi dia sudah populer, pertama bisa bantu kemenangan. Ya kan? Yep. Yang kedua bisa bantu komunikasi dalam kampanye seperti kata Mbak Mel tadi. Nah, lalu bisa apa yang kedua yang dijawab oleh Mas Gilang tadi? Sebenarnya ini Kak Gilang sebenarnya ini. Ada sesama Wong Kito ya? Wong Kito, ya. Kalau saya adik kan. Siap. Itu kan sudah setelah dia terpilih gitu. Ya, setelah dia terpilih gitu. Jadi kalau setelah terpilih memang harus punya program. Bagus tadi programnya. Mudah-mudahan nggak ngapal tadi kan. Ngapal juga nggak apa-apa. Tapi nanti berikutnya adalah itu program dananya mau dari mana misalnya. Dari mana? Jadi kalau bisa apa tuh harus ke sana. Dananya dari mana? Gimana cara dapatnya? Berapa dana yang harus disediakan? Ingat di daerah itu di Indonesia ini 70% APBD itu untuk bayar gaji. Ya. Habis ya? Habis. Ya. 30% paling untuk infrastruktur, untuk pembangunan lah gitu. Lalu mau ngandalin pendapatan asli daerah misalnya. Pendapatan asli daerah itu paling 10%, 15% dari total budget itu. Jadi itu tantangannya yang harus didalami lebih jauh kalau mau bisa apa di level kedua. Tapi kalau di level pertama untuk kampanye, membantu kemenangan, membantu komunikasi, itu saya kira teman-teman ini. Tapi sebenarnya banyak yang kerjanya juga nggak direken. Nah, itu yang pertanyaannya Mbak Anissa tadi. Itulah tadi. Kalau memang artis misalnya diminta untuk hanya membantu kemenangan dan untuk kampanye, setelah itu kemudian yang berkuasa kan pejabatnya, yang nomor satunya. Kecuali kalau dia nomor satu ya, seperti Mas Hengki kan dari wakil bupati sekarang naik ya, jadi nomor satu. Kan dia yang nentuin nanti, selain partainya juga ya. Jadi kalau itu kan bisa berpengaruh dia, bisa. Nah, tapi yang pecah kongsi itu bisa terjadi seperti itu. Udah lalu sudah saya sudah menjadi wakil bupati, menjadi wakil wali kota, sudah bantu saya, lu juga nggak bisa apa-apa. Artinya sebelum pecah kongsi, kan? Artinya sebelum perjalanan ini menjadi lebih jauh harusnya ada kontrak politik yang jelas nanti ya, Mas Jayadi ya. Iya bagus kontrak politik yang jelas, tapi dalam politik kontrak itu tidak bisa di-enforce. Iya. Ya, tidak ada hukum yang mengharuskan dia melaksanakannya. Tapi itu yang penting. Gini, seorang artis menurut saya pertama memang sudah punya modal popularitas, tapi terbukti di pemilu legislatif yang lalu dari sekitar 70-an artis yang nyalon itu cuma 21 yang jadi kan? Yeah. Sebelumnya di tahun 2019 itu ada 97 artis yang nyalon, hanya 15 orang yang jadi. Jadi itu artinya popularitas nggak menjamin kemenangan. Apa yang bisa membantu menjamin kemenangan adalah menjadi anggota legislatif atau menjadi kepala daerah itu artis harus bisa menokohkan dirinya di lokal, di tempat lokal. Apa itu arti tokoh? Tokoh di tingkat lokal ya, Mas Gilang, Mbak Gita, Kang Ronald itu sudah jadi tokoh. Mungkin di tingkat nasional, mungkin. Tapi apakah di tingkat lokal sudah jadi tokoh? Apa itu tokoh? Tokoh adalah orang yang masyarakat merasa punya hubungan emosional dan psikologis sama dia. Sehingga dia bisa menggerakkan masyarakat seperti kata Bang Gilang tadi. Kalau anak-anak perlu diajak sekolah, dengan dikatakan oleh Bang Gilang, ayo sekolah, mereka akan ikut gitu. Kenapa? Artinya kemenangan itu diliputi oleh 3 hal ya. 1, mesin parpol. Kedua adalah eksistensi artis di pilkada setempat. Dan ketiga adalah kotel efek. Kotel efek itu di pilkada nggak ada. Pengaruh? Nggak ada di pilkada. Kotel efek itu kan kalau ada misalnya pemilu presiden
dikaitkan dengan pemilu legislatif. Artinya semua parpol peluangnya sama ya Mas Jayadi ya? Tergantung tokohnya. Oke. Jadi pilkada itu soal tokoh. Pilkada itu apakah dia ketokohannya cukup kuat di daerah itu, dan yang membantu ketokohan itu banyak ya. Misalnya dia dipersepsi sebagai orang begini, masyarakat kepengen 4 minimal ya. Dari 2004 sampai sekarang kalau kita riset itu masyarakat itu kepengennya tipologi pemimpin itu ada 4. Yang satu, dia dianggap punya perhatian pada rakyat, punya kedekatan sama masyarakat. Nah di situ kan Kalau artis udah cukup dong kedekatan dengan masyarakatnya? Beda. belum Jadi tentu. beda. Belum tentu. Belum tentu. Ya, Populer mungkin dia bisa iya. bantu. Populer ya, tapi dekat belum tentu. Belum tentu. Ya, apalagi kalau masuk ke pelosok-pelosok ya, populer dekat itu belum tentu bisa. Itu satu. Yang kedua, yang dianggap punya integritas. Ya. Kejujuran, jujurnya jujur beneran gitu ya, bukan settingan ya. gitu. Misalnya ya mungkin jujur kayak Kang Ronald mungkin ya. Jujur beneran kan Kang? Insya Allah. Ya. Lalu yang ketiga adalah itu punya kemampuan memimpin. Nah, dalam hal kemampuan memimpin ini orang lihat dia sudah pernah bekerja sebagai apa. Karena itu yang pernah jadi politisi biasanya itu punya peluang kayak Kang Hengki. Ya. Oke. Kang apa Mas? Harusnya Kang ya, tapi asli Blitar. Kang Farhan juga gitu kan, sudah punya pengalaman gitu. Ya. Mbak Gita juga, orang bisa lihat tuh. Nah, yang terakhir baru soal pinter gitu. Bukan pinter ngeles ya, pinter beneran gitu. Jadi, 4 itu yang Pintar atau bisa kerja, Bang Jayadi? ya 4 itu kemudian menunjukkan mereka bisa kerja. kerja gitu. Oke, Teh Gita. Jadi sekali lagi popularitas dimiliki oleh artis, tapi belum tentu. Dan jangan lupa popularitas itu tidak 100% di semua daerah. Kang Ronald mungkin lihat hasil survei hari ini yang di Jawa Barat ya, salah satu lembaga survei. Ternyata Kang Ronald belum 50% loh popularitasnya di Jawa Barat. Mungkin kalau di Bandung 100% atau 90%, ya enggak. Jadi popularitasnya juga harus dilihat di mana gitu. Gitu. Oke. Teh Gita melihat tadi ada 4 variabel yang disebutkan Mas Jayadi yang tadi, dari sisi Teh Gita sendiri melihatnya apakah siap untuk bisa ada integritas, jujur, tidak suka ngeles untuk masyarakat? Ya, insya Allah, karena memang selama menjadi artis, Teh Gita itu memang selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi tidak pernah pure hanya bernyanyi, tapi Teh Gita ini senang bincang, bahkan bertanya apa sih keluhan di masyarakat. Ini sudah terjadi sebelum saya dicalonkan. Tapi pernah nggak ada keluhan dari masyarakat terus ada sebuah tindakan nyata akhirnya untuk memberikan solusi yang nyata bagi kebutuhan masyarakat? Oh ya, seperti kemarin saya ketemu dengan masyarakat di Garut. Itu spontan ya, ketika ada seorang ibu-ibu yang dia sudah hidup sendiri, tidak ada yang membantu, bahkan dia curhat bahwa saya itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Nah, dari situ saya langsung beraksi, action, bukan karena pencitraan karena mau menjadi wakil gubernur ya, tapi kita selaku warga Garut kemarin itu, jadi saya memberikan uang untuk membantu ibu tersebut, dan saya memberikan pesan kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan. Itu pribadi? Dana pribadi? Itu pribadi. Jadi karena mungkin jiwa saya ini dari dulu karena pernah menjadi anggota DPR RI, sehingga muncul jiwa kepemimpinan saya itu alami saja gitu. Jadi banyak yang minta, Teh Gita nyalon dong, Teh Gita nyalon dong. Nah itu kan menjadi motivasi juga buat saya. Daerah mana Teh Gita waktu itu? Teh Gita itu diminta untuk calon bupati, wakil bupati itu di Garut, di Pangandaran, di KBB, termasuk di Indramayu, di Majalengka gitu. Jadi karena mungkin sudah sedikit banyak tahu tentang sosok Teh Gita. Ya. Kang Ronald, kalau bagaimana cara Kang Ronald untuk memudarkan atau menepis stigma dari masyarakat artis itu cuma jual popularitas, cuma jual tampang, cuma jual kepopuleran saja, padahal lebih dari itu dibutuhkan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat, Kang Ronald? Iya, nama saya Ronald. Tahu diambil dari mana? Dari Ronald Reagan. Dulu aktor film Cowboy yang akhirnya menjadi gubernur California dan menjadi presiden ke-40 Amerika Serikat yang membawa Amerika melewati masa era perang dingin 2 periode. Saya kira satu-satunya cara untuk menepis artis nggak bisa kerja adalah dengan membuktikan bahwa memang bisa kerja, bisa twist dari dunia hiburan, nggak berarti nggak dimanfaatkan apa yang didapatkan dalam dunia hiburan ketika masuk politik, malah menjadi satu kekuatan. Betul, popularitas itu penting, tapi di satu sisi isi kepala juga penting, gitu kan? Makanya saya sih berharap. Gimana cara nge-switch-nya, Kang? Oh, dengan untuk kontestasi Pilgub
saya sudah melepas semua pekerjaan dunia hiburan saya. Maksudnya semua job ditolak gitu? Yes. Oh ya? Ya. Untuk fokus. Itu salah satu cara saya totalitas. Saya nggak akan kebagi konsentrasi saya dengan dunia hiburan. Tidak merasa rugi, Kang, buat modal kampanye? Nama juga perjuangan. Pengorbanan, saya siap. Untuk sebuah nilai-nilai yang saya percayai, saya siap. Kalau, iya. Besok misalnya nggak kepilih nih, terus mau ngapain balik ke hiburan? Kenapa enggak? Kalau misalnya nggak kepilih, nextnya apa? Kan saya punya, ada kuliah yang belum selesai, harus saya selesaikan. Tertunda, nggak lulus. Dari 2022 ya kan? Udah, masih dibahas ya. Dunia hiburan juga masih menunggu saya kok, karena ada beberapa tempat kerja yang ada beberapa ada stasiun TV yang tenang Kang kalau nggak balik, tapi kita doakan jadi, kalaupun nggak silakan balik lagi, kami dengan senang hati menanti. Kalau penasaran soalnya, kalau memang berniat karena gue pengen bikin ini untuk rakyat, pengen bikin ini untuk rakyat, pengen, kok nggak kepilih, kenapa nggak bikin program sendiri, kenapa balik ke entertainment gitu? Emang nggak bisa sambil bareng? I don't know, you don't say it. Bisa. Karena tadi plannya nggak ngomong itu. Bisa. Oke. Bakal diterusin plannya. Insya Allah. Bisa. Oke, saya mau ke Om Farhan dulu karena kalau tadi menyambung. Om Farhan sudah terputus. Oh, sudah terputus. Kang Hengki. Kalau misalnya nanya ke Mas Hengki, bisa apa? Sebenarnya sudah dijalankan ya, Mas ya? Gimnya cara nge-switch-nya? Tapi dulu sebagai wakil ya. Suara saya jelas ya, Mbak? Jelas. Oke, jadi saya menjabat sebagai bupati itu 2 tahun. Jadi saya ini termasuk kepala daerah angkatan COVID-19. Jadi selama 2 tahun itu saya fokus bagaimana kita menyelamatkan nyawa manusia. Target vaksinasi, kemudian pemulihan ekonomi. Nah dulu Bandung Barat sebelumnya kita capaian vaksinasinya terendah di Jawa Barat. Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, kita akhirnya juara 1 tingkat kabupaten di Jawa Barat. Nah pengalaman saya di dunia entertainment yang biasa kita syuting kerja tayang pagi, siang, sore, dan malam, kita aplikasikan pada saat vaksinasi. Jadi vaksinasi bukan hanya dilaksanakan pada pagi, siang, dan sore, tapi malam juga kita laksanakan standby di masjid-masjid. Mungkin kita kebayang ya bagaimana situasi pandemi pada saat itu. Dan alhamdulillah kita berhasil. Bukan hanya itu, saya ingin menjelaskan, jadi alhamdulillah lebih dari 20 penghargaan selama saya 2 tahun saya terima. Artinya ada lebih dari 20 perubahan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Mulai penghargaan dari level Presiden, Pak Jokowi pernah saya terima. Upaya pemulihan ekonomi berhasil kita meningkatkan dari 3% pasca COVID-19 menjadi 5,8%. Itu tertinggi lebih di atas Jawa Barat. Kemudian selama 17 tahun belum pernah WTP Bandung Barat. Alhamdulillah di era saya WTP 2 kali berturut-turut. Itu membuktikan bahwa kita bisa bekerja secara profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk juga upaya penurunan stunting dan juga pengangguran terbuka turun 1,8%. Itu semua data dari BPS, dan ya itu menjawab keraguan masyarakat bahwa artis bisa apa, ya kita ingin menjawab ya artis bisa kerja. Oke, Mas Hengki, kalau bertanya soal artis yang akhirnya pecah kongsi di tengah-tengah, apakah Mas Hengki benar-benar dibagi tugas atau nyari-nyari kerjaan sendiri? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi. Saya mau ke Kang Hengki Kurniawan lagi. Kang Hengki, apa program andalan Anda yang bisa Anda tawarkan kepada pemilih yang Anda yakinkan bisa mengantarkan Anda untuk menjadi Bupati Bandung Barat? Ya, pemimpin harus terus berupaya bagaimana meringankan beban masyarakat. Kebijakannya harus bisa membuat masyarakat hidup. Alhamdulillah selama 5 tahun ini, baik menjadi wakil bupati maupun juga bupati, sudah 165 desa saya datangi. Pada saat Milangkala juga saya selalu diskusi dengan Pak Kades, menyerap aspirasi. 16 kecamatan juga saya datangi. Insya Allah memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sehingga hari ini yang saya tawarkan adalah program-program yang insya Allah menjadi ranking pertama yang dibutuhkan masyarakat, yaitu persoalan infrastruktur. Dan alhamdulillah di era saya, meskipun menggunakan skema SMI, kita memperbaiki jalan lebih dari 62 km sebesar 300 miliar. Ini salah satu solusi
masalah transportasi di wilayah selatan terselesaikan. Oke, saya mau ke Mas Gilang Dirga. Mas Gilang, komparasi dari Anda dan juga pasangan Anda, program terbaik yang Anda tawarkan untuk bisa mengalahkan Hengki Kurniawan dan juga calon lainnya di Bandung Barat apa? Ya, sebetulnya kami punya program yang namanya Benahi, dan masing-masing dari huruf Benahi itu terdiri dari kalimat-kalimat yang berisikan misi program tersebut. Mungkin nanti panjang atau akan dijelaskan di sini. Tapi yang bisa kami pastikan adalah bahwa Pak Didik, calon bupatinya, dan juga saya sendiri sebagai wakil bupati, kami bisa jamin bahwa kami kompak dan tidak akan ada perselisihan nanti pada saat di tengah-tengah masa jabatan. Oke, saya sama Aryo sekarang mau istirahat dulu. Saya serahkan pertanyaan-pertanyaan ke Bang Jayadi dan Mbak Belani. Bang Jayadi silakan. Aku dua kali nanya. Mau bertanya dengan 4 calon kepala daerah di sini. Di Bandung Barat, dan Jawa Barat. Iya, Iya bener. Iya juga ya. Iya juga. Iya. kayaknya fenomena artis nyalon di Jawa Barat kayaknya ya. Betul. Kenapa Jawa Barat ya? Ini Jawa Barat semua. Iya makanya. Ya. Sengaja nggak tuh? Gak mau kalah sama perang bintang di Jawa Tengah. Iya. Ya, ini bintang juga. Tadi bintang layar kaca. Ya sama saya kira tadi Mas Gilang atau Kang Gilang, kalau di Bandung Barat kan harus dipanggil Kang ya, mengatakan bahwa soal pendidikan ya yang jadi prioritas. Salah satu dari sekian banyak misi yang kami punya. Kalau boleh kita ranking 3 masalah utama yang ada di Bandung Barat yang menurut Anda paling harus segera diselesaikan dengan cepat gitu. Ya, yang pertama sekali itu adalah nomor 3 dulu ya. Nomor 3 pendidikan. Nomor 2 infrastruktur, nomor 1 korupsi. Karena Bandung Barat itu hat-trick. Semua pemimpinnya 3 kali sudah ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Nah, kenapa kok korupsinya bisa sampai hat-trick itu? Ya, mungkin bisa ditanyakan ke yang... Kang Hengki silakan dijawab, Kang Hengki. Iya, saya rasa integritas itu penting ya dalam memimpin sebuah daerah ya. Dan kita sepakat bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama, musuh negeri ini. Jadi kalau kita ingin maju, kita harus menjaga integritas. Ya, pemimpin-pemimpin sebelumnya ya mungkin lalai sehingga kewenangan yang dimilikinya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, kalau saya alhamdulillah selalu dalam kontestasi pilkada ini tidak memutuskan menggunakan cara-cara kotor, money politik, karena itu cikal bakal korupsi, dan menurut saya pemimpin yang baik harus dihasilkan dari proses demokrasi yang baik. Kemarin waktu jadi Bupati Bandung Barat habis berapa ya, Kang Hengki ya? Itu gua. Nggak besar ya, mungkin di bawah 1 M. Percaya nggak percaya di bawah 1 M. Masa? Iya, karena memang itu yang didaftarin apa yang real, Kang Hengki? Jadi saya mengalokasikan anggaran kampanye itu ada batasnya begitu, sehingga yang paling banyak saya lakukan adalah turun ke masyarakat, mohon doa restu, sesekali juga menyampaikan visi misi, ngobrol, diskusi dan lain sebagainya, menyerap aspirasi. Saya rasa itu yang jauh lebih mengena di masyarakat, termasuk kita memberikan edukasi terkait ya money politik tadi. Gitu. Baik, saya persilakan Mbak Melani untuk bertanya. Oke, iya, money politik, iya mau bicara money politik, tapi politik needs money ya, pastinya gitu kan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak disupport oleh mereka yang with money, juga kita nggak akan ada di posisi yang ada sekarang kan. What if mereka ingin sesuatu yang kita tapi itu bertentangan dengan hati nurani. Atau program yang kita punya, keinginan yang kita punya, apa yang kita dengar dari masyarakat tidak disetujui oleh partai punya agenda lain. Bagita silakan. Ya, mengenai money politik ya. Kalau program kita tidak disetujui oleh partai, money, pokoknya kalau memang ya rakyat, kita nggak bisa pungkirin apa yang diinginkan rakyat sama partai jauh sering banget beda. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya. Alhamdulillah ketika saya menjadi calon wakil gubernur sudah ada kesepakatan dengan calon gubernur bahwa kita ini harus sepakat mengaplikasikan program-program yang menjadi komitmen kita. Salah satunya adalah bahwa banyak sekali perempuan-perempuan Jawa Barat itu yang mengalami kekerasan, baik itu secara verbal ataupun non verbal. Dan banyak sekali anak-anak kita yang mengalami kekerasan selama ini, dan tentunya ini menjadi prioritas kami untuk menuntaskan bagaimana supaya Jawa Barat ini menjadi Jawa Barat yang bahagia lahir batin. Karena indeks kebahagiaan Jawa Barat itu menurut BPS 2021 bahwa
indeks kebahagiaan Jawa Barat itu kelima terendah. Padahal kita ngeliat orang Jawa Barat tuh happy ya. Iya, kelihatannya, tapi buktinya seperti itu. Berarti Pernah nggak Teh Gita bertentangan batin antara keputusan yang diambil oleh Caimin dengan hati nurani Teh Gita misalnya? selama ini karena buat kami adalah ketum itu ketum terbaik, jadi apapun yang menjadi kebijakan beliau itu adalah yang terbaik. Oke, saya ke Kang Hengki yang sudah pernah merasakan bagaimana ketika hati nurani Anda bertentangan dengan partai atau keinginan rakyat bertentangan dengan keinginan partai. Kebijakan itu tidak boleh ada intervensi politik ya, dalam tanda negatif begitu ya. Tapi sejauh ini yang saya alami selama 2 tahun menjabat sebagai bupati yang memiliki kewenangan, tidak ada intervensi politik yang negatif ya. Kita menjaga komunikasi yang baik dengan legislatif, dengan teman-teman dewan, partai. Jadi politik itu harus kolaborasi. Jadi bagaimana komunikasi pimpinan saya rasa mempengaruhi kebijakan yang akan kita buat. Sama sekali tidak ada intervensi politik yang negatif di Bandung Barat. Saya rasa. Kalau ada tuannya tuh siapa? Oke, kita akan kembali dengan jawaban-jawaban dari para calon pilkada serentak 2024. Saya jeda, tetap diinterupsi. Oke, lanjutin. Tapi jawab gue ini kayak kita lagi di warung kopi obrolannya. Bener-bener anggaplah duduk warung kopi. Kalau ada sesuatu yang bener-bener bertentangan dengan diri lo, bertentangan dengan rakyat, bertentangan diri lo, apa yang akan lo lakukan? Gue jawab. Bukan jawaban normatif, iya. Oke, di Bandung Barat, gue itu diusung oleh Partai PKS dan Demokrat, di mana PKS dan Demokrat tergabung dalam koalisi Kim Plus. Pada waktu kemarin terjadi demokrasi besar-besaran, semua posting di sosial media layar biru, tahu apa yang gue lakuin? Gue posting. Gue tidak peduli gue ada di partai mana, gue lebih cinta Indonesia dibandingin apapun. So besok kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan lo, maka yang akan I don't really lakukan. care about that, I love Indonesia. Cool. Lo? Mel, saya rakyat. Sampai kapanpun akan menjadi rakyat. Nice. Itu dong yang pengen. Dan ketika ada amanah, ya rakyat itu kan bagaimanapun harus ada koordinatornya. Harus ada yang mimpinnya, harus ada yang memanajeriali, gitu ya, intinya gitu. Ya saya siap. Tapi kan si manajer itu biasanya ada atasnya lagi yang ngedorong si manajer itu bisa jadi rakyat. Saya akan selalu menjadi rakyat sampai kapanpun dan selalu akan melihat kacamata apapun dari kacamata rakyat. Rekam ya, catat ya. Kang Ronald, PDIP kan sangat terkenal dengan jargon petugas partai. Ya. Nah, bagaimana Kang Ronald bisa menempatkan diri untuk mengusung kepentingan rakyat banyak, tetapi sisi lain Kang Ronald sebagai petugas partai. Ya, saya kira Partai PD Perjuangan juga partai yang peduli dengan rakyat. Ya, dan saya kira ini adalah sebuah hal yang nanti akan saya hadapi. Tapi sekali lagi saya bilang kepada diri saya sendiri bahwa kepentingan rakyat di atas segalanya. Tapi partai yang sama pernah punya petugas, tulisannya judulnya adalah Tuanku Rakyat selama bertahun-tahun, tapi tidak menjadi itu. Itu yang lain, ini saya. Oke. Kita lihat nanti. Kita bisa pegang omongannya. Silakan. Kang Ronald, kalau nanti kepilih, apa bedanya sama Kang Emil? Maksudnya? Pemerintahannya nanti kalau Kang Ronald terpilih bersama gubernurnya, itu nanti bedanya sama Kang Emil apa? Saya akan lebih banyak bersama rakyat daripada ke luar negeri. Jadi maksudnya Kang Emil lebih banyak ke luar negeri? Ya mungkin. Kok mungkin? Ya, pokoknya saya ingin selalu menjadi orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mendengarkan. Pemerintah provinsi itu kan middle management, penyambung dari kota kabupaten ke pusat. Ya, makanya namanya jenderal JJ dan Ronald. Kami ingin menjadi jenderal lapangan, playmaker, penyambung apa kebutuhan dari kota kabupaten disampaikan ke pusat. Jadi sinergi gitu loh. Oke, Teh Gita, apa yang satu aja yang perlu diperbaiki dari pemerintahan Kang Emil kemarin di Jawa Barat? Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Caranya gimana? Dengan meningkatkan atau membangun kualitas kesehatan dan membangun klinik kesehatan di setiap kabupaten dan kota berbasis kecamatan. Jadi itu bisa Jadi mengurangi. Satu kecamatan, satu klinik. Ya, betul. Memang belum ada sekarang. Selama ini buktinya banyak sekali bahwa perempuan-perempuan itu yang meninggal
Gara-gara Tapi kadang-kadang kliniknya ada, tapi ibu-ibunya memilih secara tradisional. berarti perlunya bimbingan dari pemerintah. Berarti selama ini tidak hadir pemerintah. Pemerintah tidak hadir artinya apa? Artinya gubernur tidak bisa bekerja maksimal menyerap aspirasi masyarakat? Iya tentu, kita kan melihat dari bukti data dari Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2022 banyak sekali kematian ibu atau yang disebut AKI, angka kematian ibu itu sekitar 154 per 100.000 kelahiran hidup. Oke, Mas Jayadi, singkat saja, Anda melihat nanti pilkada di Jawa Barat baik untuk tingkat bupati maupun tingkat gubernur akan seperti apa pertarungannya dan juga rivalitasnya? Kalau di tingkat provinsi tampaknya sebetulnya tidak ada petahana ya, harusnya itu lebih kompetitif. Ya. Tapi untuk sementara data-data menunjukkan Kang Deddy yang leading. Ya, salah satu problemnya adalah walaupun banyak artis yang ikut, ternyata tingkat popularitasnya tidak merata. Baru Kang Deddy yang cukup merata. Itu sementara data-datanya. Jadi tantangannya adalah Teh Gita harus tidak hanya jago kandang di Garut, Kang Ronald juga tidak hanya jago di Bandung dan seterusnya. Kalau untuk yang hadir aja ya. Kalau untuk Kang Gilang saya kira dia berhadapan dengan petahana. Tantangannya adalah apa sih bedanya dia sama petahana gitu. Petahananya Kang Hengki. Kang Hengki gitu. Oke. Nah, tadi saya belum lihat ada bedanya. Belum terlihat ya. Kang Hengki misalnya tadi soal kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah COVID, ekonomi dan sebagainya. Nah, Kang Gilang Dirga belum menunjukkan di mana tuh problem. Sebetulnya saya sudah menjawab. Sebetulnya tadi saya sudah menjawab, tapi mungkin harus di-highlight lagi. Jadi saya bicara mengenai harmonisme, mengenai keharmonisan antara kepala dan wakil kepala daerah. Karena jika atasnya saja sudah tidak harmonis, bagaimana masyarakatnya bisa kompak? Oke. Saya ke Kang Hengki. Kang Hengki menyambung tadi pertanyaan Mbak Melani, pasti pernah mengalami pada saat idealisme bertentangan dengan kebijakan partai. Singkat saja. Singkat saja. Apa solusinya? Ya, kalau bertentangan dengan masyarakat, dengan kepentingan masyarakat, ya tentu tidak kita laksanakan. Nah, saya ingin menambahkan terkait petugas partai tadi. Petugas partai itu, Bu Ketua Umum selalu menyampaikan, kalian sebagai petugas partai harus bekerja untuk rakyat. Jadi itu jelas. Jadi bukan bekerja untuk kepentingan partai politik begitu. Nah, saya selama 2 tahun ini tidak melihat ada intervensi politik dalam tanda kutip negatif untuk kepentingan golongan tertentu. Mungkin beda ya dengan legislatif dalam, pada saat pembahasan undang-undang dan lain sebagainya, sangat berbeda. Jadi justru partai menginginkan bagaimana kadernya menjadi solusi program-programnya pro rakyat dan lain sebagainya gitu. Tidak ada termasuk ketahanan pangan juga instruksi dari partai. Kita tangkap maksud dan juga tujuan dari Kang Hengki. Ya, kami juga mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih untuk para narasumber. Bertarung tanggal 27 November mendatang. Dan semoga sukses. Dan buat masyarakat Jawa Barat silakan memilih sesuai dengan hati. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you, Kang. Terima kasih,